Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online pada hari ini Selasa 8 Agustus 2023. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur semalam. Dan pagi ini kami dibangunkan untuk bersiap melakukan tugas dan tanggung jawab di hari yang Tuhan karuniakan. Supaya kami berjalan di dalam kebenaran, supaya kami sebagai pribadi, keluarga dan gereja hidup bertambah dan bertumbuh di dalam kasih-Mu. Sebentar kami mau buka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami memahami untuk apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 47. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 47, firman Tuhan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah semua, mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi orang percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, yang tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara bacaan Alkitab kita hari ini, dan tema kita adalah hidup dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita memang sering mendengar ungkapan bahwa gereja adalah persekutuan. Persekutuan orang-orang percaya yang telah dipanggil dari dunia ini untuk masuk dalam anugerah Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang persekutuan, maka tidaklah heran jikalau persekutuan itu selalu diperbincangkan, selalu dipercakapkan. Saudara-saudara, apa yang menjadi bahan percakapan?
ketika gereja atau orang-orang berbicara tentang persekutuan, yang sering dibicarakan adalah mengenai pertumbuhan. Apakah dalam pertumbuhan itu apa yang menjadi model? Apakah yang menjadi bahan supaya gereja itu bertumbuh dengan baik dan benar? Supaya gereja itu persekutuannya bertumbuh bukan hanya dalam jumlah, tapi dalam kualitas. Saudara yang Tuhan kasihi, berdasarkan bacaan Alkitab kita tadi, maka kita melihat bahwa Allah ingin agar persekutuan itu bertambah dan bertumbuh. Saudara-saudara, di dalam hal ini terlihatlah bagaimana peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam pertumbuhan, dalam persekutuan, di mana Roh Kudus itu memperlengkapi, Roh Kudus itu menggenapi apa yang Allah ingin terjadi di dalam sebuah persekutuan. Saudara-saudara, di dalam persekutuan itu boleh kita yakini Allah lah yang memberi pertumbuhan kepada gerejanya, bukan karena kemampuan kehebatan pribadi-pribadinya. Saudara-saudara, Tuhanlah yang memungkinkan tumbuh kembangnya sebuah persekutuan dengan pertolongan Roh yang Kudus. Saudara-saudara, kalau kita melihat cara hidup jemaat yang mula-mula, seringkali hal itu tidak dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan gereja pada masa kini. Apalagi saudara-saudara, dikatakan bahwa segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Mereka menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan. Mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah, memecah-mecahkan roti dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Saudara, itu hal-hal yang seringkali dianggap tidak relevan dengan gereja pada masa kini. Saudara-saudara, karena harus diakui bahwa kehidupan gereja pada masa kini tidaklah hidup seperti gereja mula-mula. Maaf, gereja seringkali cenderung hidup individualistis, hanya fokus pada urusan masing-masing. Tidak jarang mereka berebut kuasa daripada hidup memperhatikan dan saling melayani. Mereka seringkali fokus dengan pekerjaannya sendiri, mengabaikan satu sama lain. Mereka lebih mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hal inilah kita lihat bahwa persekutuan itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1:41 sampai 47, itulah situasi di mana kata persekutuan atau fellowship itu digarisbawahi sebagai sebuah persahabatan. Sebuah persahabatan yang lebih dalam lagi. Persekutuan dan persahabatan itu berpusat pada Yesus yang bangkit. Persekutuan itu, saudara-saudara, di dalam gereja mula-mula menjadi model persekutuan yang utuh dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selain itu kita lihat bahwa dalam persekutuan itu mereka selalu bersatu, dan itu terjadi karena mereka merasakan kehadiran Allah yang menuntun dan memberkati mereka. Ciri khas persekutuan gereja mula-mula itulah yang boleh menjadi dasar untuk persekutuan gereja pada masa kini. Saudara-saudaraku, dikatakan di dalam ayat-ayat tadi bahwa mereka menjual harta milik mereka untuk dibagi-bagikan. Ini bukan berarti semuanya dibagi kepada setiap orang,
tapi itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka saling memperhatikan, mereka saling menopang, mereka bertumbuh bersama untuk memajukan, untuk bersama-sama merasakan, mengalami kasih Allah. Saudaraku, dengan demikian kita boleh melihat bahwa persekutuan yang sehat, persekutuan yang bertumbuh adalah persekutuan yang dipimpin di dalam Kristus dan hidup menjadi berkat satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Apa yang kami baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mungkin kami katakan sudah tidak relevan dengan kehidupan gereja masa kini. Tapi di dalam persekutuan yang ada di jemaat mula-mula, kami boleh belajar bagaimana persekutuan itu bisa bertumbuh, bertambah, karena kehadiran Tuhan dirasakan, karena kehadiran Tuhan diwujudkan dalam kasih satu sama lain. Ampunilah kami Tuhan, kalau seringkali gerejamu berjuang untuk diri sendiri, mengabaikan yang lain. Dengan berbekal firman-Mu, ajar kami belajar rendah hati, saling memperhatikan, saling menopang dengan tulus satu sama lain. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk gereja kami, gereja-gereja di muka bumi ini boleh meneladani cara hidup jemaat yang pertama, sehingga Tuhan boleh menambahkan dalam kehidupan iman dan dalam jumlah. Kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian menjalankan segala kehendak-Mu dalam hidup persekutuan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.